Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saya Arifin Haryadi dengan NIM 124300109, jurusan Hukum Ekonomi Syariah, angkatan 24, kelas C. Kebijakan sertifikasi halal, siapa yang diuntungkan, siapa yang dirugikan? Indonesia merupakan salah satu negara dengan penduduk muslim terbanyak di dunia. Lebih dari 86% warganya beragama Islam. Tapi tahukah kamu, justru banyak produk makanan lokal yang belum berlabel halal secara resmi. Akan tetapi produk luar negeri lebih dulu bersertifikat halal. Pemerintah Indonesia sudah membuat aturan tegas perihal ini. Melalui Undang-Undang Jaminan Produk Halal, semua makanan yang beredar di Indonesia harus tersertifikasi halal secara resmi. Untuk mengurus ini, pemerintah membentuk badan khusus yang bernama BPJPH, yakni Badan Penyelenggara Jaminan Produk Halal. Aturan ini bertujuan mulia, yakni 1. Melindungi konsumen, 2. Mendorong produk lokal agar lebih banyak. Tapi di lapangan, kenyataannya tidak seperti itu. Terutama bagi pelaku usaha kecil dan mikro di desa-desa. Pertama, sosialisasi belum merata. Banyak pelaku usaha kecil yang belum sama sekali pernah mendengar tentang hal ini. Ditambah lagi, pendaftaran harus dilakukan secara online. Banyak pelaku usaha kecil yang belum mengerti atau melek teknologi. Kedua, soal biaya. Penghasilan usaha kecil sudah pas-pasan, biaya sertifikasi terasa memberatkan. Terus pengumpulan dokumen data, terlebih lagi harus memenuhi standar kebersihan yang ketat. Ada 5 sektor yang terkena dampak, yakni 1. Hotelan, restoran, industri makanan dan minuman, peternakan, dan pertanian. Dan siapa yang paling dirugikan? Justru mereka yang paling rentan. Buruh tani yang tidak punya penghasilan tetap, petani kecil di desa, dan pengusaha kecil yang mempunyai lahan yang sempit. Lalu apa yang harus dilakukan? Para ahli merekomendasikan 3 langkah utama. 1. Perlu adanya tinjauan ulang agar pelaku usaha kecil merasa tidak terbebani dengan adanya program ini. Nomor 2, edukasi dan sosialisasi harus diperkembangkan kembali, tidak hanya di kota-kota, akan tetapi hingga pelosok desa. Sistem pendaftaran online harus lebih dipermudah. Terlebih lagi, harus banyak pendamping yang turun ikut mendampingi pelaku usaha secara pendaftaran online tersebut. Sertifikasi halal adalah kebijakan yang niatnya baik, tapi kebijakan ini harus merata, harus dirasakan semua pihak agar terasa manfaatnya, terutama bagi pelaku usaha kecil. Pelaksanaannya harus lebih inklusif, lebih merata, dan lebih berpihak kepada yang membutuhkan. Karena kebijakan yang baik bukan soal aturan di atas kertas, akan tetapi soal bagaimana aturan tersebut bisa dijalankan oleh semua orang.